Mohon maaf sebelumnya, eh, saya akan mempresentasikan 30 soal beserta jawaban mengenai studi Al-Quran. Yang pertama, mengapa studi Al-Quran memiliki urgensi yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam kehidupan individu maupun sosial? Jawabannya, studi Al-Quran penting karena Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang memuat akidah, ibadah, moral, dan kehidupan sosial. Dengan mempelajarinya, seseorang tidak hanya memahami nilai-nilai spiritual, tetapi juga mampu mempelajari pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih bijak, etis, dan sesuai dengan tuntunan agama dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, mengapa kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah dianggap penting meskipun Al-Quran telah dihafal para sahabat? Jawabannya penting sekali karena kodifikasi Al-Quran dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keseragaman teks Al-Quran dari potensi perbedaan bacaan serta kehilangan ayat akibat wafatnya para penghafal Al-Quran dalam peperangan. Langkah ini juga menjadi upaya sistematis untuk memastikan transmisi Al-Quran tetap otentik dan terpelihara bagi generasi berikutnya. Yang seterusnya, jika wahyu berasal dari Tuhan, mengapa proses turunnya Al-Quran berlangsung secara bertahap dan tidak diturunkan sekaligus? Jawabannya, turunnya Al-Quran secara bertahap menunjukkan bahwa wahyu tidak hanya berfungsi sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai proses pendidikan sosial, spiritual, dan hukum yang menyesuaikan kondisi umat secara bertahap, dan juga agar menjadi pendidikan dan pembinaan umat agar ajaran Al-Quran dapat diterapkan secara efektif dan bertahap dalam kehidupan masyarakat. Yang seterusnya, mengapa wahyu sering turun sebagai respon atau jawaban terhadap permasalahan masyarakat pada zaman Nabi? Jawabannya, karena wahyu hadir sebagai solusi nyata atas persoalan sosial, moral, dan keagamaan hingga ajarannya relevan dan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan umat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai instrumen transformasi peradaban yang membentuk pola pikir, sistem sosial, dan nilai kemanusiaan secara bertahap namun fundamental. Yang seterusnya, nomor 5, mengapa ilmu jamak Al-Quran menjadi pembahasan penting dalam studi sejarah Al-Quran? Jawabannya karena ilmu jamak membahas proses penghimpunan, penulisan, dan pemeliharaan Al-Quran secara historis, sehingga dapat menunjukkan keaslian dan kesinambungan transmisi Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya, mengapa pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai langkah historis yang sangat penting dalam pemeliharaan Al-Quran? Jawabannya, karena pengumpulan tersebut dilakukan setelah banyak penghafal Al-Quran wafat dalam peperangan, sehingga menjadi upaya strategis untuk menjaga keutuhan wahyu agar tidak hilang atau tercecer. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, mengapa ilmu qiraat penting dipelajari dalam kajian Al-Quran? Jawabannya karena ilmu qiraat membantu memahami cara membaca Al-Quran yang benar sesuai riwayat yang sah serta memperdalam pemahaman terhadap makna ayat. Yang seterusnya, mengapa keberagaman qiraat dapat diterima dalam Islam meskipun Al-Quran tetap satu? Jawabannya karena perbedaan qiraat hanya terletak pada variasi pelafalan dan cara membaca yang tetap bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sementara isi dan ajaran Al-Quran tidak berubah. Yang selanjutnya, mengapa pemahaman tentang asbabun nuzul penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran secara tepat? Jawabannya karena asbabun nuzul tidak hanya menjelaskan sebab turunnya ayat, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial, budaya, dan problematika yang melatar belakanginya. Dengan memahami konteks tersebut, penafsiran Al-Quran menjadi lebih komprehensif, tidak sekedar memahami teks secara mentah, serta mampu menangkap tujuan utama ayat sesuai dengan maksud syariat. Yang ke-10, mengapa penafsiran ayat tanpa memahami asbabun nuzul berpotensi menimbulkan kesalahpahaman? Jawabannya, karena ayat tertentu turun dalam situasi khusus, sehingga tanpa memahami konteksnya seseorang dapat memahami ayat secara sempit atau keliru. Yang ke-11, apakah munasabah Al-Quran hanya membahas hubungan bahasa dalam Al-Quran atau juga mencakup hubungan makna dan tujuan ayat? Jawabannya, munasabah tidak hanya membahas hubungan bahasa, tetapi juga keterkaitan makna, hukum, pesan, moral, dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Yang ke-12, bagaimana ilmu munasabah Al-Quran dapat membantu menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran? Jawabannya, karena ilmu munasabah Al-Quran menjelaskan hubungan antar ayat dan surat
sehingga makna ayat dapat dipahami secara utuh dan tidak terlepas dari konteks pembahasannya. Yang ke-13, apakah pembagian Makkiyah dan Madaniyah hanya didasarkan pada lokasi turunnya ayat? Jawabannya tidak. Mayoritas ulama menetapkan bahwa pembagian tersebut didasarkan pada waktu turunnya ayat, yaitu sebelum atau sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, bagaimana fungsi ilmu Makkiyah dan Madaniyah dapat membantu penafsiran Al-Quran secara lebih kontekstual? Jawabannya, ilmu ini membantu memahami latar sosial, kondisi umat, dan tujuan turunnya ayat, sehingga penafsiran tidak terlepas dari konteks historisnya. Yang ke-15, mengapa keberadaan ayat muhkamat dianggap sebagai dasar utama dalam memahami kandungan Al-Quran? Jawabannya, karena ayat muhkamat memiliki makna yang jelas dan tegas sehingga menjadi pedoman utama dalam memahami akidah, hukum, dan prinsip ajaran Islam. Yang ke-16, bagaimana fungsi ayat muhkamat dapat menjaga kestabilan pemahaman umat terhadap Al-Quran? Jawabannya, ayat muhkamat berfungsi sebagai pedoman yang tegas sehingga dapat mencegah penafsiran yang menyimpang atau bertentangan dengan tujuan utama Al-Quran. Yang ke-17, bagaimana konsep ijaz Al-Quran dapat dipahami sebagai bukti keistimewaan Al-Quran dibanding karya sastra manusia? Jawabannya, karena Al-Quran memiliki keindahan bahasa, kedalaman makna, dan susunan yang tidak mampu ditandingi manusia meskipun masyarakat Arab saat itu terkenal memiliki kemampuan sastra yang lebih tinggi. Yang ke-18, bagaimana peran penting qasam Al-Quran dalam dakwah dan pendidikan Islam? Jawabannya, qasam Al-Quran berperan sebagai metode penguatan pesan agar lebih mudah diterima dan diragukan dan tidak diragukan dalam dakwah dan pendidikan. Qasam dapat membangun perhatian, memperkuat keyakinan, serta menanamkan nilai-nilai keimanan dan moral secara lebih mendalam kepada audiens atau pendengar. Yang ke-19, mengapa sebagian besar qasam dalam Al-Quran berkaitan dengan fenomena alam? Jawabannya, fenomena alam digunakan sebagai objek sumpah karena alam merupakan benda nyata kekuasaan Allah yang disaksikan manusia secara langsung. Dengan demikian, manusia diajak untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran tentang kebiasaan serta keteraturan keciptaan Allah. Yang ke-20, apakah tujuan utama qasas Al-Quran bersifat historis atau spiritual? Jawabannya, tujuan utama qasas Al-Quran adalah spiritual dan moral, bukan sekedar pencatatan sejarah. Kisah dalam Al-Quran digunakan untuk memberikan pelajaran atau ibrah agar memperkuat iman serta menunjukkan sunnatullah dalam kehidupan manusia. Yang ke-21, apa perbedaan mendasar antara tafsir, takwil, dan terjemahan Al-Quran? Jawabannya, tafsir adalah penjelasan makna ayat berdasarkan kaidah ilmu Al-Quran. Takwil adalah pengalihan makna kepada makna yang lebih mendalam atau tidak literal berdasarkan dalil tertentu, sedangkan terjemahan hanya memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain tanpa menjelaskan seluruh maknanya secara rinci. Yang ke-22, mengapa perbedaan tafsir dapat terjadi di kalangan ulama? Jawabannya, karena adanya perbedaan metode, pendekatan bahasa, pemahaman konteks, penggunaan hadis, serta kemampuan ijtihad dalam memahami ayat Al-Quran. Yang ke-23, bagaimana hubungan antara Al-Quran dan sains modern dapat dipahami tanpa mengurangi kedudukan keduanya? Al-Quran dipahami sebagai petunjuk hidup, sedangkan sains merupakan hasil observasi dan penelitian manusia. Keduanya dapat saling mendukung selama sains digunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan memaksakan Al-Quran mengikuti seluruh teori ilmiah yang sifatnya berubah. Yang ke-24, apakah semua penemuan sains modern sudah disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Tidak semua penemuan dijelaskan secara rinci. Al-Quran lebih berfungsi memberikan prinsip, petunjuk, dan isyarat umum tentang alam semesta, bukan menjelaskan seluruh detail ilmiah secara rinci. Yang ke-25, mengapa penting mempelajari